Kamis ini kita diberi tema tentang kita diutus. Apa sih kita diutus nih? Ya, mungkin seperti duta besar ya. Kalau diutus ke negaranya kan menjalankan perintah atau wewenang dari negara yang mengutusnya. Begitu pula kita diutus, berarti kita menjalankan tugas Kristus dalam kehidupan kita. Ya, sebelum kita mulai, kita mau baca dulu firman-Nya. Boleh, Mary? Matius 10 ayat 7 sampai 15. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan bebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus ya. Matius 10 ayat 7 sampai 15 itu sepertinya itu instruksi dari Yesus ya buat kita semua ya. Ya, instruksi Yesus pada murid-muridnya pada saat itu ya. Ini sambungan dari bacaan kemarin ya. Kalau kebacaan kemarin kan Yesus memilih ke-12 murid. Nah, ini instruksinya apa? Pergilah dan beritakan kerajaan surga sudah dekat. Pergi dan beritakanlah. Kita harus pergi dan memberitakannya. Gitu ya, kita disuruh Tuhan nih, pergi. Pergi itu berarti kita bermisi ya. Beritakanlah ya, bagaimana kita harus memberitakan bahwa kita ini utusan Tuhan, bahwa kita ini utusan Yesus, apa yang harus kita beritakan kepada orang banyak ya. Di ayat 8, sembuhkanlah orang sakit. Nah, kita kadang mendoakan orang sakit ya. Kita memang nggak bisa menyembuhkan, tapi kita memberi pertolongan kepada orang sakit. Bangkitkanlah orang mati. Aneh juga nih, bagaimana kita membangkitkan orang mati? Kan nggak mungkin ya, itu hanya wewenang Tuhan. Tapi dalam hal ini mungkin Tuhan memberitahu bahwa orang mati itu bukan cuma mati badannya aja, tetapi mati imannya. Mati imannya itu apa? Dia udah tidak percaya kepada Yesus lagi, dia tidak ikut misa lagi, dan pokoknya dia sudah melupakan Tuhan. Padahal dia sebelumnya adalah seorang Katolik. Tuh. Nah, tahirkanlah orang kusta. Nah, tahirkanlah orang kusta. Kita nggak mungkin bisa juga kan? Ya. Nah, ini kita diberi tugas untuk memperbaiki orang, memperbaiki teman kita kalau mau teman kita suka ngegosip, ya, mempunyai dendam, ya, mempunyai dendam dan melanggar selalu perintah Allah itu kan berarti ada kusta-kusta di dalam dirinya. Jadi kita harus memberitahu gitu loh. Jangan kita diemin aja gitu. Tapi kalau kita beritahu juga kita menegurnya hanya dengan 4 mata, berdua saja gitu ya. Jadi itu yang ditugaskan ya. Terus usirlah setan-setan.
setan-setan ini bukan setan yang kelihatan. Setan-setan itu ada macam-macam ya. Harta, kedudukan, kekayaan itu yang bisa menyebabkan orang meninggalkan Tuhan. Ya, jadi itu yang Tuhan inginkan. Jadi tahirkanlah orang kusa, usirlah setan-setan. Nah, Tuhan bilang kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Kita ini semua bisa melakukan ini karena kalau kita mau, kita akan diberi kekuatan oleh Tuhan. Kan Tuhan akan memberi kuasa ya, yang bacaan yang kemarin bahwa setiap kita yang diutus akan diberi kuasa oleh Tuhan. Asal kita punya iman dan kita percaya bahwa Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita pada saat kita diberi tugas. Ya, ini instruksinya, pergilah dan beritakanlah bahwa kerajaan surga sudah dekat. Jadi kita menerima itu dengan cuma-cuma, maka kita pada saat kita menasihati orang atau pada saat kita membantu orang, kita juga memberikannya dengan cuma-cuma. Ya, jangan kalau kita, gue kasih orang itu ya nggak susah ya, gue kasih nanti kita mengharapkan suatu imbalan, itu Tuhan nggak ingin. Jadi kalau apa yang kita kasih, umpamanya kita memberi tenaga kita, jangan kita terus, oh saya udah memberi tenaga kita, saya harus meminta upah, gitu ya. Jadi kita diberi kekuatan, kita diberi tenaga, kita memberitakan, itu semua diberikan Tuhan kepada kita, ya. Nah, yang ayat selanjutnya, janganlah kamu membawa emas atau perak, tembaga dan dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, ya. Janganlah, janganlah, janganlah. Apa maksudnya Yesus di sini? Ya, janganlah kamu membawa. Jadi kita Yesus ingin melepaskan kita dari keterikatan kita, ya. Jadi kita nggak boleh terikat. Ya, kalau saya nggak punya emas, nggak punya perak, berarti saya nggak ada harta, saya nggak mau melayani Tuhan. Jadi kita harus bisa melepaskan ini semua dalam melayani Tuhan. Jadi kita jangan khawatir bahwa kalau kita mau melayani Tuhan pasti memampukan kita dan memberikan kita yang terbaik gitu ya. Nah, di sini juga dituntut suatu kerendahan hati. Jadi kita bergantung seluruhnya hanya kepada Dia. Jangan saya bisa mewartakan karena kemampuan saya, gitu. Mungkin seperti Varia juga, seperti saya bilang saya nggak bisa sebenarnya kalau begini gitu. Tapi saya percaya bahwa pada saat saya memberikan ini, Tuhan akan menambahkan semuanya, gitu. Jadi saya harus percaya bahwa kalau saya mau melakukan sesuatu, saya harus percaya bahwa bukan saya, bukan pribadi saya yang melakukannya, tetapi Tuhanlah. Ya, jadi kita juga harus rendah hati dan bergantung seluruhnya kepada Tuhan. Dan maukah kita melepaskan keterikatan kita, misalnya dendam. Dendam ya, mungkin yang sudah ke gereja, bacaan pertama yaitu tentang Yusuf ya. Bagaimana Yusuf menerima saudara-saudaranya. Nggak ada dendam di situ. Mendekatlah, kata Yusuf ya di ayat-ayat terakhir, bahwa jangan kamu, maksudnya jangan kamu malu atau marah. Saya tidak akan marah kepada saudara-saudaranya bahwa saya memang diutus Tuhan untuk mendahului kamu ke Mesir supaya kamu semua mendapat makanan. Jadi semua ini adalah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, supaya kita minta doa, umumnya kita doa nih, kita minta sekarang juga, tapi Tuhan memberinya nanti. Nah, pada saat kita menerimanya nanti kita baru ingat, oh iya ya, berarti Tuhan memberikannya pada saatnya. Bukan yang kita minta sekarang, Tuhan memberikan sekarang. Ya, apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ orang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Jadi kalau kita memberitakan firman tadi, pergilah dan beritakanlah,
Oh iya, tadi seorang pekerja patut mendapat upah ya. Ini upah ini bukan untuk menambah kekayaan kita, tetapi kita mencukupi kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar kita yaitu sandang pangan. Kalau kita sudah cukup, ya nggak masalah gitu ya. Jadi kita harus juga em, percaya bahwa kalau kita mau melakukan yang Tuhan kehendaki, Tuhan akan menambahkan segala sesuatunya. Upahnya bukan langsung dari orang, tetapi mungkin upahnya itu Tuhan yang akan memberikan. Dan, dan apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Jadi kalau kita pas memberitakan, ada yang menerima, kita senang kan, suka ya. Jadi apa yang saya lakukan itu kok diterima dengan bahagia oleh Tuhan itu, oleh orang itu. Jadi kita bersyukur, oh orang ini mau terima kita. Maka kita akan tinggal di situ dan kita akan memberikan, berilah salam kepada mereka. Ya, jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Jadi pada saat kita memberikan salam, salamnya itu akan diterima, maka kita akan sukacita, bersyukur. Seperti saya memberitakan ini, ya kalau saya nggak mau maksa, saya mau ini, kamu harus begini nggak, Tuhan aja nggak maksa, gitu ya. Jadi kalau pada saat kamu ditolak, tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah dan kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Jadi pada saat kita tidak diterima atau ditolak, ya sudah gitu. Jangan terus kita, ih, gua udah capek-capek juga ke sini memberitakan Injil, tapi kok gue ditolak gitu. Ya sudah, memang itu mungkin rencana Tuhan bagi kita. Bisa nggak kamu pada suatu kali ditolak? Jangan cuma maunya diterima dan diterima terus, ya. Jadi ini ujian juga buat kita pada saat kita mau melayani Tuhan, belum tentu pelayanan kita itu diterima baik oleh orang lain. Ya, ada orang yang mungkin iri, mungkin ya, ada orang yang nggak suka sama saya atau ada orang yang nggak suka sama pelayanan kita, kita nggak tahu. Yang penting kalau kita ditolak, ya udah kita tidak boleh memaksakan diri. Maksudnya lo harus terima gua, lo harus dengerin firman gua, enggak. Jadi kita bebas, ya. Tuhan kan memberi kita juga kehendak bebas. Jadi kalau kita disambut, puji Tuhan. Kalau kita ditolak, ya sudah mau apa? Masa kita mau memaksakan kehendak kita? Tuhan aja nggak pernah maksa. Erni, kamu jangan terikat ya, kamu jangan dendam sama orang ya. Tapi kan Tuhan, saya itu manusia loh. Dendam itu susah loh ngilanginnya, bener nggak sih? Ya, dendam itu susah. Ya, kayak Yusuf itu hebat. Dia bisa langsung tahu rencana Tuhan bahwa, oh iya ya, saya ini diutus Tuhan duluan loh ke sini supaya saya menyediakan makanan buat saudara-saudaranya dan semua orang. Jadi dia memperhatikan, melihat bahwa, oh ini rencana Tuhan buat kita. Nah, pada saat kita ditolak pun kita harus berbesar hati bahwa pada suatu saat Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Jadi kalau pada ditolak terus kita, gue ditolak nih, gue putus asa. Terus kita nggak mau datang lagi, kita nggak mau melayani lagi, itu yang Tuhan tidak kehendaki. Ya, jadi ya udah kalau kita ditolak ya udah, ya. Karena itu memang rencana Tuhan buat kita ya. Bukan saya maunya begini ya, kamu harus terima. Orang saya udah diutus ke sini untuk melayani ini ya, kamu mau nggak mau harus terima gitu. Jadi kita nggak boleh memaksakan kehendak kita, ya. Jadi dari Matius 10 ayat 7 sampai 15 ini kita diminta Tuhan, instruksi Tuhan buat kita semua bahwa sampai sekarang kita adalah murid Yesus yang diberi tugas untuk memberitakan kerajaan surga seperti kerjaan seorang duta besar di suatu negara. Begitu kita juga diutus untuk memberitakan Injil, melayani orang yang lemah, ya. Jadi dan melepaskan keterikatan kita pada
hal-hal yang seperti dendam atau keterikatan kita pada harta. Nah, bisa nggak kita lepaskan gitu? Ya, jadi nah inilah instruksi, makanya kita diutus, bukan kita diutus terus pada saat kita menghadapi penolakan kita mundur, tetapi kita harus tetap maju karena kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita, langkah pelayanan kita itu Tuhan selalu sertai. Jadi jangan takut, mari kita sama-sama melangkah bersama Tuhan, memberitakan Injil Kerajaan Allah bahwa kasih Tuhan itu tidak berkesudahan dan kasihnya tetap nyata dalam kehidupan kita sampai sekarang. Demikianlah yang boleh saya bagikan sharingnya atau renungannya pada sore hari ini. Semoga menggugah kita untuk menjalankan tugas Tuhan yaitu memberitakan kerajaan Allah. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Erni untuk perenungannya pada sore hari ini. Kita lanjutkan langsung kepada Ibu Varia. Dipersilahkan Ibu Varia. Ya, oke. Singkat padat, Bu Erni tadi ngebut, ya kan? Ya, minum dulu Soalnya mos-mosan lo Mbak, ngebut bener ngomongnya. Oke, aduh. teman-teman, saya coba ulang sedikit, bukan mengulang renungannya, tapi coba kita fokus pada, sebentar. Fokus pada perutusan hari ini ya. Bacaan hari ini udah sangat jelas ya. Yesus memilih 12 muridnya dan mengutus ya. Jadi ini termasuk kita. Kita semua juga adalah murid-murid Yesus yang dipilih ya. Saya selalu senang kalau kita diingatkan, bukan kamu loh yang memilih aku Varia, tapi aku loh yang memilih kamu, kata Yesus ya kan. Jadi kita semua dipilih ya. Kita semua ini orang pilihan ya. Nah, Yesus mengutus mereka ya, murid-muridnya diutus. Tadi Bu Erni udah menjelaskan diutus untuk apa ya. Sampai sekarang kita harus bersyukur bahwa di dalam gereja Katolik itu masih memegang dengan taat dan setia perintah perutusan ini. Setiap selesai Ekaristi, pergilah kamu diutus. Diutus untuk apa? Hari ini kita diingatkan, diutus untuk, nah ini, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Ini tugas perutusan kita. Pergi, jadi kita nggak boleh diem aja di rumah gitu. Tetapi do something. Pergi itu suatu kata kerja di mana kita berani meninggalkan zona nyaman kita. Keluar dari rumah itu resikonya macam-macam. Yang namanya pergi, baru aja keluar rumah, ya kan? Bisa saja jatuh, bisa saja keserempet sepeda, ya kan? Ada aja halangan atau resiko ya. Jadi pergi itu menunjukkan kata perintah di mana kita wajib untuk meninggalkan, berani beranjak, berani meninggalkan dari zona nyaman. Enak tuh di rumah, ya kan? Kalau coba kita keluar rumah sedikit aja, baru sebentar aja. Ya ampun udah macet di mana-mana. Itu rasanya udah pengen pulang. Ngapain pergi kalau macet, ya kan? Nah, tetapi Yesus mengatakan pergilah dan beritakanlah. Ini tugas kita memberitakan. Memberitakan apa? Bahwa kerajaan surga sudah datang. Yang dimaksud dengan kerajaan surga itu apa? Kerajaan. Kerajaan itu simbol suatu raja yang menjadi raja. Kerajaan adalah Yesus sendiri, Allah sendiri yang menjadi raja. Nah, ini kita diutus untuk pergi menemui semua orang yang ada di sekeliling kita, ya, untuk mengingatkan bahwa hidup kita ini, ya, tidak boleh semau-mau gue. Kita ini hidup karena ada yang memberi hidup, ya, yaitu Yesus. Yesus sendiri mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup.
Jadi kita mau mengingatkan satu dengan yang lain, kamu nggak boleh menyia-nyiakan waktu dalam sepanjang hidupmu. Tetapi diingatkan untuk mari panggil Yesus yang menjadi raja di dalam hidupmu. Nah, mengingatkan setiap kali dengan cara kita masing-masing ya, untuk supaya kita semua menggunakan waktu dalam hidup ini dengan sebaik-baiknya, mengundang Yesus yang menjadi raja di dalam hidup kita. Nah, tadi Bu Erni mengatakan sembuhkanlah orang sakit. Kita semuanya bukan dokter, ya kan? Dokter aja kadang-kadang juga nggak bisa kok menyembuhkan. Nah, tapi tadi kalau kita menyimak, Bu Erni bilang, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, ya kan? Roh itu miliknya Tuhan, ya kan? Roh kehidupan itu ranahnya Tuhan. Tetapi jiwa dan raga kita itu hak kita. Kita diciptakan dengan kondisi sungguh amat baik. Bahkan dikatakan segambar dengan Allah. Maka harusnya tubuh kita yang sehat, kita semua yang kumpul di sini nggak ada cacat secara fisik dan rohani, bukan? Nah, makanya dikatakan sembuhkanlah orang sakit. Sakit ini macam-macam. Yang saat ini ya, zaman sekarang ini sakitnya tidak terlihat. Sakitnya di sini gitu kan ya. Sakit hati ya kan ya. Nah, sama suami sendiri aja sakit hati. Sama anak sekarang nih kita sudah oma-oma. Alah sama cucunya sendiri ngomong, aduh makan hati cucu gue nih nyakitin hati. Nah kan, jadi banyak yang harus bisa sembuhkan. Ini ternyata tugas kita. Kalau kita melihat ada orang-orang yang di sekeliling kita sakit hati, mari kita juga menghibur dengan caranya gimana, menguatkan iman, ya kan? Mengajak ke gereja, ngajak ikut seperti ini. Ini proses penyembuhan loh, teman-teman. Tanpa kita sadari ya. Saya beberapa hari yang lalu baru sadar, iya ya. Dengan begini nih kita ternyata dikuatkan, disembuhkan dari sakit jiwa kita, dari sakit rohani kita, ya kan? Nah, ini firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman Tuhan itu yang mengubah. Awalnya kita benci, dendam, ya, iri, apapun itu, sakit hati, sakit gitu. Tapi begitu dengar di sini, kita 2 jam bersama-sama, walaupun tidak tatap muka secara langsung gitu ya, tetapi kita bisa saling menyembuhkan, lalu membangkitkan orang mati. Kita memang nggak bisa membangkitkan simsalabim bangkit, nggak bisa, ya kan? Tetapi membangkitkan orang mati di sini bisa karena mati rohani. Tadi Bu Erni udah bilang, orang yang nggak mau ke gereja, kita jemput, kita ajak ngomong, kenapa kamu nggak mau ke gereja? Udah lama loh aku nggak ketemu kamu ke gereja, ada apa? Dijenguk ke rumahnya, kenapa udah lama nggak ke gereja gitu kan ya? Oh iya nggak ada yang jemput, oke mulai besok hari Minggu saya jemput. Nah gitu. Dan seterusnya. Lalu tahirkanlah orang kusta ya dan usirlah setan-setan. Teman-teman, mengusir setan ini hal yang paling susah. Kenapa? Karena setannya ada di dalam diri kita sendiri. Jadi susah, ya kan? Contoh, setan itu selalu mengganggu kita. Kita baru punya rencana, baru mau punya niat. Mulai besok pagi, baca kitab suci. Karena selama 1 minggu ini saya pergi bolong-bolong. Mulai deh. Besok udah setel waker, ya kan? Jam 5:30 bangun mau baca kitab suci. Apa yang terjadi? Hujan, dingin. Tarik selimut lagi. Syut, bobok lagi. Ya, itu kan setan-setan yang ada di dalam diri kita sendiri sebenarnya, ya. Setan. Yesus mengatakan, usirlah setan-setan. Kita sebenarnya sudah dikasih kuasa. Ya, bacaan kemarin kan para murid diundang, dipilih, dipanggil, dan
diberi kuasa untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang sakit, bahkan untuk membangkitkan orang mati dan seterusnya. Nah, poin yang penting juga di sini dikatakan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Nah, nanti di sini yang berikutnya dikatakan jangan membawa, jangan membawa, jangan membawa segala macam itu saya simpulkan jangan membawa segala-gala itu, tapi Yesus mengatakan bahwa seorang mana nih? Bahwa mana nih? Seorang pekerja itu mana tuh? Patut mendapat upahnya. Nah ini, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Siapa yang memberi upah kita? Nah, yang nyuruh kita pergi siapa? Tuhan. Jadi yang ngasih upah kita siapa? Tuhan. Jadi nggak usah takut, ya. Artinya semua jangan bawa ini, jangan bawa itu. Kita simpulkan satu kalimat. Kita hanya mengandalkan Yesus saja. Yesus, engkau andalanku. Udah, itu aja, cukup gitu, ya. Jadi sekali lagi di sini kita sudah diberi rahmat, diberi kuasa dengan cuma-cuma, maka kita tidak boleh pelayanan yang ujung-ujungnya uang. Itu kita diingatkan benar-benar, ya. Oke, sekarang belajar dari Santa Faustina. Yuk. Yes. Yuk, siapa mau baca yuk? 1645. Aku mau. Yuk, bro. Ya. Eh, 25 Maret 1938. Hari ini, aku melihat penderitaan Tuhan Yesus. Ia bersandar padaku dan berbisik lembut, "Putriku, tolonglah. Aku menyelamatkan orang-orang berdosa." Tiba-tiba keinginan membara untuk menyelamatkan jiwa-jiwa itu menyusup ke dalam jiwaku. Ketika aku menyadari perasaan-perasaanku, aku tahu persis bagaimana aku harus menolong jiwa-jiwa itu. Dan aku mempersiapkan diriku untuk menanggung penderitaan-penderitaan yang lebih berat. Oke, ya, terima kasih Bro Helmi. Kita lihat nih, ini percakapan antara Faustina dan Yesus. Bahkan dikatakan di sini, Faustina melihat dan menikmati kehadiran Yesus. Yesus datang dan bersandar, lalu berbisik lembut. Wih, mesra banget ya, bisik-bisik. Yesus bisik-bisik mengatakan, "Putriku, tolonglah aku menyelamatkan orang-orang berdosa." Faustina ini dipilih dan diutus, ya, dipilih dari sekian banyak suster-suster yang ada sebiara. Faustina itu yang dipanggil, yang dipilih hanya Faustina. Putriku, Yesus malah minta tolong ini. Tolonglah aku untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Teman-teman, kita wajib untuk terus-menerus mengulang kata-kata ini, kata-kata Yesus, ya. Untuk Bro Helmi, untuk Opa Mor, dan siapa lagi nih yang di sini cowok, itu diganti putraku. Nah, kalau kita yang cewek-cewek, putriku. Nah, itu diulang. Putriku, tolonglah aku menyelamatkan orang-orang berdosa. Seandainya kita membayangkan Yesus yang datang kemudian ngomong ke kita, menyapa kita. Ya, kita boleh ganti dengan nama kita sendiri. Helmi, tolonglah aku menyelamatkan orang-orang berdosa gitu. Ya, Varia, tolonglah aku menyelamatkan orang-orang berdosa. Kalau kita merespon, ya, kalau ini kita yakin nih Tuhan yang ngomong ke kita pasti merespon, iya Tuhan, oke Tuhan, aku mau membantumu Tuhan, gitu kan? Karena Tuhan yang minta tolong. Masa iya sih Tuhan minta tolong kita cuekin? Nah, saya rasa semua kita yang ada ikut Zoom ini
pasti punya kepekaan, pasti punya hati untuk mengatakan, yes, ya Tuhan, aku mau menolong. Ya, nah makanya Faustina langsung dengar itu, langsung yes Tuhan, aku mau menolong. Ada respon, ya. Dan Faustina mengatakan, tiba-tiba keinginan membara untuk menyelamatkan jiwa-jiwa itu menyusup ke dalam jiwaku. Ini kekuatan dari mana? Dari Tuhan. Jadi kuncinya hanya, ya Tuhan, aku mau. Begitu kita mengatakan mau, maka itu kekuatan yang muncul dari diri kita adalah dari Yesus. Nah, maka di sini Faustina mengatakan, aku tahu persis bagaimana aku harus menolong jiwa-jiwa itu. Teman-teman, di kehidupan kita masing-masing ini, kita itu sebagai misioner Allah. Kita diutus ke dunia ini dengan perutusan kita yang sangat spesifik. Ya, Tuhan mengutus saya dengan caranya, dengan maunya Tuhan, spesifik, tidak sama dengan perutusan yang diberikan Tuhan kepada Meli. Tidak sama perutusan yang diberikan Tuhan kepada Bu Ira dan seterusnya. Nah, maka bagaimana kita melatih diri kita supaya kita peka, tahu persis, kata Faustina, aku tahu persis bagaimana aku harus menolong jiwa itu. Teman-teman, tahu persis itu artinya benar-benar ngerti apa yang dimauin Tuhan. Pertanyaan refleksi buat kita hari ini. Apakah saya, masing-masing menunjuk diri kita, apakah saya sungguh tahu persis atau saya masih meraba-raba? Kayaknya sih ya, Tuhan itu menyuruh aku untuk begini, untuk begitu. Rasa-rasanya ya. Jadi belum sampai tahu persis. Jadi ini juga menggelitik jiwa saya loh. Tuhan, apa yang sudah saya lakukan selama ini, ya kan? Kita ini Zoom sejak tahun berapa, Mel? Kita Zoom setiap hari Kamis ini sejak tahun 2022 atau 21? 20 ya? 21. 21 ya, Feli ya? Betul. Sudah 4 tahun. Pertanyaannya buat kita nih, apakah kita sungguh-sungguh sudah tahu persis bagaimana aku harus ambil bagian, aku harus menjalankan perutusan saya. Kita semua percaya bahwa kita dipanggil dan diutus. Kita semua masing-masing punya tugas misi dari Yesus. Kita semua dipanggil untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya kan? Pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Bacaan tadi dikatakan pergilah, beritakanlah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Nah, pertanyaannya, apakah kita selama ini sudah pergi dan melaksanakan perutusan itu? Sembuhkanlah orang yang sakit, ya kan? Tahirkan orang yang kusta, bahkan dikatakan membangkitkan orang yang sudah mati, dan seterusnya itu. Lalu, mari kita introspeksi diri. Apakah saya sungguh tahu persis panggilan saya, perutusan saya untuk apa? Pernah nggak kita tanya, Tuhan, tugas saya apa nih? Nah, kalau kita sudah tahu persis, maka langkah selanjutnya aku mempersiapkan diri untuk ambil pelayanan ini, ambil pekerjaan ini. Aku tahu persis aku sudah waktunya harus menjalankan perutusan saya ini, tetapi harus juga siap konsekuensinya. Segala sesuatu keputusan itu, di balik keputusan itu pasti ada konsekuensinya. Ya kan? Nah, seperti saya memberi contoh saya sendiri. Saya sudah komitmen
untuk setiap hari Rebo ya ada di Zoom ini. Nah, ini menurut saya sampai detik ini saya tahu ini perutusan saya dari Tuhan. Ya kan? Nah, tetapi apakah sungguh saya siap, selalu siap dalam menanggung penderitaan yang lebih berat? Yang mestinya hari Kamis itu jam-jam segini aja jam ngantuk tenang. Nggak boleh tidur siang. Ya kan? Tadi saya udah dihebohin oleh Feli dan Meli. Wah, masuk, ayo masuk. Nah loh, dikiranya saya tidur. Nah loh, itu konsekuensi saya setiap hari Kamis selalu saya harus dicari-cari sama Meli sama Feli. Ini contoh. Jadi harus berani ada konsekuensinya. Kan gitu, ya kan? Setiap Kamis kalau saya bolos ketahuan, pasti dicari. Ya, itu konsekuensi saya. Saya sudah mengatakan, saya sudah janji sama Yesus. Dan ini saya menemukan ini adalah perutusan yang Yesus berikan kepada saya. Ya, sekalipun Feli, Meli, Eci, ya, itu tugas yang lain, tetapi mereka juga diutus di tempat yang sama. Cuman kita pelayanannya di bidang yang berbeda. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat lagi berikutnya ya. Kenapa macet? Terus sore macet. Wow. Ini enternya juga macet. Gimana dong? Next ya. Wah, ada apa ini? Coba stop share dulu, Bu. Nanti share ulang lagi, Bu. Terus sore macet. Nah, kayaknya baterainya. Nah, oke. Baik. Sekarang 1074. Nomor ini sering kita bahas. Ya. BHSF 1074. Ketika aku pergi untuk adorasi, aku mendengar kata-kata ini. Ya. Putriku terkasih, tulislah kata-kata ini. Hari ini hatiku telah beristirahat di dalam biara ini. Beritakanlah kerahimanku dan kasihku kepada dunia. Api kerahiman berkobar-kobar di dalam diriku. Aku ingin menumpahkannya ke atas jiwa-jiwa manusia. Oh, betapa pedihnya penderitaan yang mereka timpakan padaku apabila mereka tidak mau menerimanya. Putriku, lakukanlah apa saja yang dapat engkau lakukan untuk menyebarkan devosi kepada kerahimanku. Iya, terima kasih Bu Ana. Ini sebenarnya masih ada sambungannya, tapi saya tahan dulu. Coba lihat lagi, apa yang diperintahkan Yesus kepada kita semua. Beritakanlah kerahimanku dan kasihku kepada dunia. Teman-teman, tadi beritakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Sekarang beritakanlah kerahimanku dan kasihku kepada dunia. Saya mencoba terus menggali ini. Yesus mengatakan beritakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Tadi saya mengatakan kerajaan Allah artinya Allah yang menjadi raja. Nah, Allah kita tahu Allah adalah kasih. Dan Yesus sendiri mengatakan aku adalah sang kerahiman dan sang kasih itu sendiri. Maka betul yang dikatakan Yesus melalui nomor ini. Beritakanlah kerahimanku dan kasihku kepada dunia. Ini tugas kita. Ya, lalu karena Faustina mengatakan iya Tuhan, aku mau pakailah aku. Maka Yesus memberikan kemampuan, ya, kemampuan semangat, ya, bahwa Faustina juga langsung dikasih semangat yang berkobar-kobar untuk melimpahkan kerahiman dan kasih Tuhan untuk jiwa-jiwa yang lain. Nah,
Tetapi, Faustina mengatakan, betapa pedihnya penderitaan yang mereka timpakan padaku apabila mereka tidak mau menerimanya. Ini aneh. Kita memberi, kalau mereka nggak mau, kok malah kita yang menjadi betapa pedihnya penderitaan yang mereka berikan kepada. Kalau kita ditolak, kita mau memberi tetapi kita ditolak, ada rasa kecewa, ada rasa sebel, ada rasa sengit, ya kan? Nah, itulah penderitaan yang Faustina gambarkan. Ya, tetapi tadi di dalam Injil pun Yesus mengatakan, kalau kamu masuk ke rumah orang dan orang itu menolak, don't worry, nggak usah sakit hati, nggak usah. Tinggalkan aja, kebaskanlah debu dari kakimu. Biarin aja. Berkat itu akan balik untuk diri kita sendiri. Jadi teman-teman, di sini Yesus pun sudah memberikan rambu-rambu. Ya, kalau kamu ditolak di sana, nggak usah takut. Berkat itu akan kembali kepada kita. Nah, lalu di sini pernyataan ini yang harus kita pegang. Lakukanlah apa saja yang dapat engkau lakukan untuk menyebarkan devosi kepada kerahimanku. Jadi teman-teman, kita semua berbeda-beda dengan latar belakang yang berbeda, kemampuan kita berbeda, ya kan? Tetapi tugas kita sama, untuk pergilah, wartakanlah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Pergilah, beritakanlah kerahimanku dan kasihku kepada dunia. Sebarkanlah devosi kepada kerahimanku. Nah, itu tugas kita, teman-teman. Ya, kita sebagai orang-orang anak yang dipilih oleh Tuhan, kita dipanggil, dipilih, dan diutus untuk menyebarluaskan devosi kerahiman Allah kepada semua orang. Itu tugas utama kita sebagai devosan kerahiman ilahi. Oke, ya sekarang kita lihat berikutnya, Bu Ana. Aku akan menggenapi apa yang tidak dapat engkau lakukan. Katakan kepada umat manusia yang sedang sakit ini, supaya mereka mendekatkan diri kepada hatiku yang maha rahim, dan aku akan memenuhinya dengan damai. Putriku, katakan kepada semua orang bahwa aku adalah sang kasih dan sang kerahiman sendiri. Apabila jiwa menghampiri aku dengan penuh pengharapan, aku akan memenuhinya dengan rahmat yang sedemikian melimpah sampai ia tidak mampu menampungnya di dalam dirinya sendiri dan akan meluapkannya kepada jiwa-jiwa yang lain. Iya, baik Bu Ana, terima kasih. Teman-teman, Yesus mengatakan apa? Aku akan menggenapi apa yang tidak dapat engkau lakukan. Yang penting adalah yes Tuhan, aku mau melakukan, mewartakan, menyebarluaskan kerahiman ini. Tapi kita nggak usah membela diri dengan gini. Tuhan, aku tuh sebenarnya mau loh Tuhan, tapi aku tuh nggak mampu. Nah, Tuhan tahu kok kemampuan kita kok. Nggak usah dipikirin. Karena Tuhan mengatakan, aku akan menggenapi apa yang tidak dapat engkau lakukan. Jadi sebenarnya kalau ini kita sadari, nggak ada orang yang menolak kalau kita dipilih. Far, jadi ketua lingkungan ya, aduh jangan saya dong Pak, yang lain aja, saya kan nggak mampu. Lihat, saya kan nggak bisa apa-apa. Lihat. Yesus mengatakan, aku akan menggenapi apa yang tidak dapat engkau lakukan. Demikian juga perutusan kita, apapun perutusan kita. Yesus akan menggenapi, Yesus sendiri yang akan melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan. So, artinya apa?
Kita tidak boleh lagi berdalih, aku tak mampu, aku tak bisa, apalah itu. Karena Yesus mengatakan, bagianmu lakukanlah. Nanti aku juga akan melakukan bagianku. Yesus tahu setiap keadaan kita masing-masing. Letak kelemahan kita di mana? Yesus sendiri yang akan menggenapinya. Wow, hebat. Ya kan? Nah, tugas kita apa? Mengatakan kepada semua orang, menyatakan kepada semua orang, mewartakan bahwa Yesus adalah Sang Kasih dan Sang Kerahiman. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjadi saksinya. Kita telah mengalami kasih Tuhan. Kita telah menikmati kerahimannya. Maka rahmat yang kita terima itu jugalah jangan sampai berhenti pada diri kita sendiri. Jangan dikip untuk kita sendiri. Tetapi kita diajak untuk menyalurkan, membagikan kepada orang-orang lain juga. Supaya mereka juga mengalami kasih dan kerahiman Tuhan. Itu tugas kita ya. Oke, nah sekarang nomor lain 1142. Silakan yang mau membaca. Saya Bu. Yuk, silakan Bu Agnes. BHSS. Catherine Bu. Oh, Catherine. Sorry. Ya, silakan Catherine. BHSF 1142. 4 Juni hari ini adalah pesta hati Yesus yang Maha Kudus. Dalam Misa Kudus, aku dianugerahi pengenalan tentang hati Yesus. Tentang hakikat apa cinta yang mengobarkan hati Yesus. Dan tentang hati Yesus sebagai suatu lautan kerahiman. Kemudian aku mendengar suatu suara, "Hai Rasul kerahimanku, beritakanlah kepada seluruh dunia kerahimanku. Beritakanlah kepada seluruh dunia kerahimanku yang tak terhingga." Iya, terima kasih Bu Catherine. Kita lihat di Terima kasih, sini Bu. teman-teman. Yesus mengatakan apa pada kita semua? Hai Rasul kerahimanku. Wih, keren kan? Kita semua sebagai rasul-rasul kerahiman. Bukan hanya sekedar devosan kerahiman. Bukan. Kita sebagai rasul. Hari ini, bacaan Injil hari ini, Yesus menetapkan 12 rasul. Kemarin ya, Yesus menetapkan 12 rasul untuk menjadi rasul-rasul yang nantinya akan menyebarluaskan tentang kerajaan Allah. Demikian juga kita semua. Saat ini, coba buka telinga kita. Kita semua mendengar suatu suara. Suara Yesus mengatakan apa? Hai Rasul kerahimanku. Nah loh, itu semua kita dengar. Beritakanlah kepada seluruh dunia kerahimanku. Beritakanlah kepada seluruh dunia kerahimanku yang tak terhingga. Nah loh, ini tugas kita teman-teman sebagai rasul kerahiman. Tapi nanti bagaimana caranya kita merasul atau kita sekarang ini berpikir, Bu Varia yang boten-boten aja, ayak-ayak wae, gimana kita suruh pergi ke seluruh dunia lagi, gitu kan ya. Yesus nanti akan memberikan caranya kepada kita. Ke seluruh dunia itu bukan artinya kita harus melanglang ke dunia kemana aja. No, tapi kita bisa dengan lewat kata-kata, lewat perbuatan, dan lewat doa. Karena doa itu tidak pernah terbatas. Saat ini juga kita bisa mendoakan orang-orang yang ada di Palestina, Israel yang sedang perang seperti ini. Kita bisa memberikan kekuatan kepada mereka walaupun kita jauh dengan doa-doa kita. Yesus hanya sebatas doa. Yesus hanya sejauh-jauhnya Yesus itu hanya sebatas doa. Ya, jadi teman-teman, kita diingatkan hari ini kita juga dipilih dan diutus untuk untuk menjadi rasul kerahiman.
memberitakan kerahiman ke seluruh dunia. Oke, Bu Catherine lanjutnya. Catherine? Bu Catherine. Hah? Nggak ada ya? Sebentar, Baik. Bu. Sebentar, Bu. Oh, oke. Ya, ini lanjutannya, Catherine. Ya, jangan berkecil hati karena kesulitan-kesulitan yang engkau hadapi dalam memberitakan kerahimanku. Kesulitan-kesulitan yang menyebabkan hatimu sedemikian pedih, ini memang diperlukan sebagai sarana pengudusanmu dan sebagai bukti bahwa karya ini adalah karyaku. Putriku, cermatlah dalam menulis setiap kalimat yang kukatakan kepadamu mengenai kerahimanku, sebab kata-kataku ini dimaksudkan untuk banyak jiwa yang akan memetik manfaat darinya. Ya, terima kasih, Catherine. Lihat di sini, teman-teman. Jangan berkecil hati karena kesulitan-kesulitan yang kau hadapi dalam memberitakan kerahimanku. Nah, tadi saya bilang, ini konsekuensinya. Ini efek samping. Kalau kita minum obat ada efek sampingnya. Ini juga, kalau kita berani menjadi pewarta kerahiman Allah, itu sudah satu paket dengan resiko-resiko yang harus kita hadapi. Kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi. Karena para rasul kita tahu santo santa yang dipilih oleh Tuhan Yesus. 12 rasul, bagaimana cara matinya mereka. Ada yang digantung kepalanya ke bawah. Ada yang dipenggal kepalanya. Ada yang macam-macam. Meninggalnya itu mengenaskan. Itu kesulitan-kesulitan, mereka ditolak, mereka dipenjara, ya kan? Mereka dikucilkan dan seterusnya. Dan ini sampai detik ini masih terjadi, teman-teman. Dan saya sungguh-sungguh menyadari hal ini, bahwa resiko, efek samping, kesulitan yang saya hadapi, emangnya mulus dalam mewartakan kerahiman? No, banyak benar halangan, hambatan. Karena setan, iblis itu pasti akan mengganggu kita kalau kita mewartakan kerahiman Allah. Semakin kita menjaring banyak jiwa, maka setan marah. Kita pasti diganggu. Tetapi di sini Yesus mengatakan apa? Kesulitan yang menyebabkan hatimu sedemikian pedih ini memang diperlukan sebagai sarana pengudusanmu dan sebagai bukti bahwa karya ini adalah karyaku, kata Yesus. Maka teman-teman, di dalam pelayanan kita masing-masing, ya, itu kalau kita menghadapi cobaan, menghadapi ujian, menghadapi penghinaan, tidak diterima oleh teman-teman sekomunitas kita, ya, dikucilkan bahkan, don't worry. Sekarang saya bisa mengerti, setiap kali saya mengalami kesulitan, di saat saya pelayanan, saya langsung mengatakan, oh iya Tuhan, Engkau mengatakan memang ini harus terjadi. Memang ini dibutuhkan untuk mengkuduskan diriku. Nyicil pelan-pelan, sedikit-sedikit kesulitan, resiko-resiko yang saya alami dalam tugas saya merasul sebagai rasul kerahiman, penolakan, penghinaan, diejek-ejek, apapun itu. Sekarang saya semakin tahu, oh iya Tuhan, ini sarana untuk pengudusanku. Biar semakin orang tahu bahwa ini adalah karya. Bukan karena aku yang, tetapi Yesus mengatakan, Varia, lakukan apa yang menjadi bagianmu. Gak usah pusingin yang lain-lain. Yang lain-lain aku yang ambil. Nah sudah, maka sekarang saya lebih free, lebih bebas, lebih tidak tertekan lagi dengan apapun itu. Saya hanya bekerja di ladang Tuhan. Saya hanya kerjanya menabur benih aja. Yang menumbuhkan
itu nanti Yesus sendiri. Sampai ada orang yang berbuah lebat, ada orang yang tetap nggak mau berbuah, itu bukan urusan saya, itu urusan Tuhan. Nah, maka dengan seperti itu, kalau saya sekarang punya mindset yang seperti itu, saya menjadi lebih tenang. Untuk melakukan pekerjaan Tuhan, saya lebih tenang. Udah nggak takut lagi dan tidak mutung. Ini yang bahaya itu kalau mutung. Ya, kasus pelayanan, saya beberapa kali berbincang dengan teman-teman tim pelayanan saya. Ada senggolan dikit, aduh Bu Maria kayaknya aku mau mundur aja deh. Aku udah nggak kuat, aku dihina-hina. Aku nggak kuat deh, aku dikerjain seperti ini. Saya selalu menasehatkan ke teman-teman. Loh, kalau cuma nyari enaknya tok, itu namanya bukan pelayanan. Pelayanan segala-gala apapun itu judulnya pelayanan, itu pasti ada resiko pengkhianatan, resiko ditolak, resiko macam-macam yang menyakiti hati kita. Kalau mau diambil hati, lama-lama kita frustrasi. Betul nggak? Tapi Yesus mengatakan, lakukanlah apa yang menjadi tugasmu, bagianmu, dan selanjutnya aku yang akan menggenapinya. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Dan sekarang dipertegas lagi bahwa kesulitan yang kita hadapi apapun itu untuk menguduskan diri kita. Justru semakin sering kita mengalami kesulitan, mengalami hambatan, rintangan dalam misi kita, pekerjaan kita sebagai rasul kerahiman, itu sebagai pengudusan diri kita. Maka sekarang ini saya semakin kuat. Aku ditolak, aku dihina, kalau dalam pelayanan ora popo. Enggak apa-apa. Karena itu justru menguduskan diri saya. Supaya nanti di api penyucian, saya cuma singkat aja. Karena dari sekarang udah nyicil. Nyicil diresiki, disucikan hati saya gitu kan ya. Nanti langsung begitu peluit, prit, Varia pulang. Bush, langsung ke atas. Lah udah bersih. Itu cita-cita saya. Oke. Nah, sekarang Yesus mengatakan, putriku, cermatlah dalam menulis. Ini kan Faustina dipilih untuk menjadi sekretarisnya Tuhan Yesus kan? Jadi buku harian Faustina yang tebal itu semua adalah hasil tulisan tangan Faustina ya, yang banyak didikte oleh Yesus. Tapi Yesus mengatakan begini, kata-kataku itu dimaksudkan untuk banyak jiwa, supaya mereka juga memetik manfaatnya. Maka ini terjadi benar. Kalau kita tidak membaca buku harian Faustina, karya tulisnya dia, kita tidak pernah bisa memetik manfaatnya. Kita tidak tahu tentang kerahiman Allah. Kita tidak bisa menikmati rahmat-rahmat kerahiman. Iya, Pak ya? Iya. Maka teman-teman, ini hasilnya. Kita yang memetik manfaat dari buku harian Santa Faustina. Dan saya selalu mengatakan, Santa Faustina, terima kasih atas tulisanmu. Ya, sehingga tanpa tulisanmu, saya tidak pernah tahu tentang Allah yang Maha Rahim. Semakin saya membaca buku harian Faustina, sampai yang detil-detilnya pun saya jadi mengerti. Oh, betapa luar biasanya jasa Faustina dalam menuliskan buku hariannya. Tanpa buku harian Faustina, kita nggak ngerti apa-apa tentang kerahiman Allah. Ya kan? Demikian juga kitab suci yang tebal itu. Kalau tidak ada para rasul yang menuliskan kitab suci, kita juga boten kenal sama yang namanya Gusti Yesus. Kata Santo, siapa tuh? Siapa ya Mel? Santo Agustinus mengatakan apa? Siapa yang tidak mengenal
Siapa yang tidak membaca kitab suci, tidak membaca sabdanya, tidak mengenal Yesus. Nah, itu jelas ya. Oke, kita lanjut sekarang. Ini benar nih kursor saya nih yang rusak nih, nggak mau jalan lagi. Kenapa? Wow. Nah, Ganti baterai. iya kayaknya baterainya nih. Oke, 745. Oke, saya Iya, Bu Agnes. BHSF 745. Dalam misa kudus, aku sedemikian dikobarkan oleh api kasih Allah yang bernyala-nyala, dan oleh keinginan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang tak dapat aku lukiskan. Aku merasa bahwa diriku terbakar hangus. Sorry. Ya. Aku siap memerangi semua kejahatan dengan senjata kerahiman. Aku sedang dibakar oleh keinginan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Aku siap menjelajah seantero dunia dan pergi sampai ke ujung-ujung bumi yang paling jauh dan ke tanah-tanah yang paling ganas untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Iya. Baik, terima kasih Bu Agnes. Nah, sekarang teman-teman, ini pengalaman Santa Faustina yang luar biasa dalam misa kudus. Nah, mari kita juga renungkan ini. Apa yang kita dapat kalau kita ikut misa. Faustina bisa merasakan api kasih Allah yang menyala-nyala oleh keinginan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang tidak dapat aku lukiskan. Jadi, api cinta kasih Allah. Faustina juga, tadi Yesus mengatakan, Faustina putriku, tolonglah aku untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan itu ternyata terus mengiang di dalam telinganya Faustina. Dan menggetarkan, menggerakkan jiwanya. Itu kan semuanya karena kuasa Tuhan. Ya, sampai Faustina menggambarkan diriku terbakar hangus. Rasanya udah kepengen bagaimana caranya untuk mengajak semua orang sampai kepada sang kerahiman itu sendiri. Ya, aku sedang dibakar oleh keinginan untuk menyelamatkan jiwa. Ini karena apa? Kenapa Faustina mengalami ini? Karena Faustina membuka hati. Karena Faustina mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Tadi Tuhan bilang, tolonglah aku, putriku, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kalau kita dengar Yesus mengatakan, tolonglah aku untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Lalu kita mengatakan, EGP, emangnya gue pikirin, bodoh amat. Nggak akan ada lagi suara itu. Langsung hilang. Tapi kalau kita mendengar suara Tuhan mengatakan, Varia, tolonglah aku menyelamatkan jiwa-jiwa. Itu, dan misalnya saya langsung saat itu juga bilang, iya Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau, pakailah aku Tuhan. Wah, itu semakin menggebu-gebu. Punya semangat. Pasti bisa. Ya, karena saya sudah mengalami itu. Jadi setiap hari Kamis coba, saya nggak boleh absen kalau nggak terpaksa banget. Kalau absen saya dimarahin sama Meli, sama Feli, ya kan? Saya dicari nih. Padahal perjuangan setiap hari Kamis itu nggak gampang. Jujur aja, saya mempersiapkan bahan ini juga mumet, apalagi Eci itu kalau sudah hari Selasa atau Rebo. Temanya, aduh buset gubrak. Kadang-kadang kan secara manusia saya juga capek, saya juga punya banyak kesibukan, ya kan? Macem-macem. Setan juga selalu mengganggu saya. Alah, nanti aja, besok aja. Ini belum baca. Firmannya hari ini apa? Jadi saya juga mesti dari firmannya buka buku harian Faustina. Mana nih yang pas? Itu godaannya setengah mati itu, banyak sekali.
Ya, tapi karena saya mengatakan Tuhan ini aku, pakailah aku, maka saya terus-menerus dibakar oleh api Roh Kudus itu ya, untuk terus-menerus ingat akan janji saya. Yes, saya harus dengan semangat. Ya. Nah, itu. Jadi saya pun bisa merasakan ini. Aku sedang dibakar oleh keinginan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Aku siap menjelajahi seantero dunia. Ya kan? Sampai ke ujung bumi. Walaupun saya sampai sekarang nggak tahu ujung buminya di mana. Saya juga belum pernah sampai ke ujung bumi sana yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Tetapi saya selalu mengatakan, Tuhan ini aku, utuslah aku. Kemana? Terserah engkau. Dan ternyata saya baru merasakan, oh iya ya, ke ujung bumi itu ternyata tidak harus saya pergi sampai ke kutub utara sana. Enggak. Tetapi dimanapun saya diletakkan, saya diperintahkan oleh Tuhan ketemu dengan orang-orang yang baru. Nah, itulah ujung buminya. Ya, artinya saya nggak terkungkung cuma di rumah aja, enggak. Tetapi bagaimana Tuhan menempatkan kita, mempertemukan kita dengan orang-orang yang pertama asing, yang pertama nggak kenal, apalagi orang yang tidak pernah mengenal kasih Kristus. Nah, begitu saya bicara, begitu saya memberikan kesaksian tentang kasih dan kerahiman Allah, dan seandainya orang itu langsung membuka hati, maka di sini saya mau mengatakan, yes, karya penyelamatan Allah untuk jiwa-jiwa tercapai. Nah, kan gitu kan? Saya pernah mendengar sharing dari seorang bapak yang ikut Legio. Bapak itu cerita dengan saya begini. Saya tuh tanpa sengaja kunjungan. Sebenarnya yang saya kunjungi itu ibunya, karena ibunya sedang sakit. Tapi ternyata ngobrol dengan bapaknya, dan bapaknya ini cerita bahwa sakit hati dengan pastor, lalu tidak mau ke gereja. Lalu bapak yang legioner ini ngobrol dengan bapak itu, ya, lalu mendoakan untuk dia mau membuka hatinya lagi. Entahlah gimana cara bapak legioner ini menceritakan kepada suami si ibu yang sakit. Terus tiba-tiba berapa hari kemudian katanya, saya kaget loh Bu Varia, kata bapak ini. Saya langsung ditelepon. Pak, terima kasih ya. Kemarin datang ke rumah saya itu nggak sia-sia kita ngobrol. Saya terbuka hati saya, terbuka mata saya. Saya menyadari bahwa selama ini saya tidak ke gereja, itu berarti saya rugi besar. Karena saya menutup rahmat Tuhan. Sekarang Pak, saya rajin ke gereja, menebus yang kemarin-kemarin saya nggak ke gereja, saya sekarang tiap hari ke gereja pagi. Untuk saya menikmati rahmat Tuhan. Tuh, lihat. Lalu si bapak ini juga konyol juga. Bapak ini lucu, ngomong gini, emangnya pastornya udah pindah ya? Pastor yang bapak dulu benci udah pindah ya, katanya gitu. Enggak pindah, dia tetap di situ. Tapi kenapa ya? Sekarang saya melihat pastor itu, saya merasa damai. Istimewa sekali. Nah, itu berarti perutusan Yesus kepada kita semua, apa yang menjadi bagianmu, lakukanlah. Selanjutnya, biar Tuhan yang berkarya. Ya kan? Itu keren. Maka kita hari ini kita diingatkan bahwa kita dipanggil, kita dipilih untuk apa? Untuk pergi menjelajahi sampai ke ujung bumi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Nah, gitu ya. Oke, Bu Bambang ini masih ada lanjutannya.
Aku melakukan semua ini lewat doa dan kurban. Aku ingin setiap jiwa memuliakan kerahiman Allah, karena setiap jiwa mengalami buah kerahiman itu pada dirinya sendiri. Para kudus di surga memuji kerahiman Tuhan. Aku ingin memujinya juga sekarang di bumi ini dan menyebarluaskan devosi kepadanya dengan cara yang diminta Allah dariku. Iya, terima kasih Bu Bambang. Nah, di sini tadi pergilah ke ujung bumi, itu caranya bisa lewat doa. Doa dan kurban. Kurbannya bukan beli sapi yang gede langsung dikorbankan, bukan. Kurban itu kurban diri kita sendiri. Mengorbankan waktu, mengorbankan ego kita, ya kan? Sangkal diri, pikul salib, itu kurban kita, ya kan? Tuhan, ini aku, jadikanlah aku alatmu. Nah, kita hanya menjadi alatnya Tuhan. Ya, kita bisa mendoakan orang-orang bahkan sampai ke seluruh dunia. Saat ini kalau kita lihat TV, perang dibom, itu yang kasihan banget itu dokter siapa itu yang kepala rumah sakit yang di eh, eh, Palestina atau Israel itu yang mati dibom. Aduh, saya mikirnya ya ampun, orang sebaik itu menolong orang malah dibom. Nah, anak-anak yang nggak tahu apa-apa yang masih tidur di apartemen, tiba-tiba apartemennya dibom. Coba kita kenal juga enggak, tapi kita punya hati, ya kan? Kita kasihan, maka kita langsung berdoa. Melalui doa kita bisa menyelamatkan jiwa-jiwa itu, ya kan? Nah, lalu melalui kurban, kurbannya apa? Kita menyalibkan diri kita sendiri, kita menyalibkan ego kita sendiri. Nih contohnya, kita semua nih. Semua kita mengorbankan diri kita setiap Kamis jam 3 sampai jam 5. Harusnya waktunya bobok siang. Ya kan? Tapi enggak, kita mengorbankan sangkal diri. Gue nggak boleh tidur siang nih. Aku mau dengerin, mau sama-sama belajar melalui Zoom. Duduk manis, ya kan? Walaupun kadang-kadang godaan itu banyak. Tiba-tiba ngantuk banget. Sudahlah, tidur aja. Tiba-tiba perutnya sakit lah, tiba-tiba apa, bos, pokoknya macam-macam godaan. Tetapi di sini kita diingatkan bahwa ini adalah perutusan kita. Aku ingin setiap jiwa memuliakan kerahiman Allah. Karena setiap jiwa mengalami buah kerahiman itu pada dirinya sendiri. Teman-teman, saya merenungkan ini juga agak sulit ya. Rasanya begini. Kita sudah coba mengajak banyak orang. Ikut yuk persekutuan doa setiap hari Rebo. Ikut yuk ini lewat Zoom kita sama-sama belajar. Itu aja susah setengah mati tuh. Bawa satu jiwa aja susah kok. Nah, kadang-kadang saya juga berpikir, iya ya, kok susah ya. Yang di rumah saya tahu, teman-teman saya di rumah itu hari Kamis tuh nggak ngapa-ngapain kok. Tapi bobok siang. Lah kok nggak mau mengorbankan waktunya? Nggak usah bobok tapi belajar aja sama-sama. Itu pun juga susah loh. Ya kan? Nah, jadi bagaimana itu yang tadi dikatakan oleh Faustina? Resiko, perjuangan itu nggak mudah. Untuk membawa kerahiman kepada setiap orang itu nggak mudah. Godaannya banyak banget. Kita ditolak juga sering kok. Saya itu setiap hari menjelang hari Kamis lah, hari Rebo atau Selasa, saya share ke teman-teman saya, ke grup-grup yang saya punya untuk ikut link ini. Nggak ada tuh yang datang. Dia mengatakan apa? Ya ampun Far, jam 3 tuh gue tidur. Nah, ternyata susah. Mengenalkan kerahiman kepada semua jiwa, kata Tuhan, itu tugas kita. Tetapi kita juga ditolak kok, ditolak secara harus kan. Lu ada-ada aja jam 3 kan jamnya kita tidur, Far. Tuh. Susah kan? Nah, padahal seminggu cuma sekali loh, nggak tidur siang itu nggak apa-apa.
Kita bukan bayi lagi, ya kan? Tapi ya itulah. Nah, jadi saya bisa membayangkan perjuangan Faustina kayak apa. Aku ingin setiap jiwa memuliakan kerahiman Allah. Bagaimana memuliakan kalau kenal aja kagak? Nah, ya. Maka teman-teman, yuk kita ikut ambil bagian memikul salib ini. Ingat, Yesus di kayu salib mengatakan, aku haus. Hausnya haus apa Yesus? Aku haus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Maka waktu Yesus sudah disalib, dia ngomong sama Faustina, ngomong sama rasul-rasul, tolonglah aku untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Teman-teman, hari ini Yesus bicara kepada kita, tolonglah aku untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Gimana caranya Tuhan? Lewat doa, lewat pengorbanan, karena segala sesuatu tanpa pengorbanan itu nonsen. Ya kan? Nah, kita mau aktif di gereja, mengorbankan diri, ego kita, yang mestinya, aduh hari ini cucuku datang tapi tugas prodiakon. Ya harus mau nggak mau, ninggalin cucunya. Tunggu dulu ya nak, Opa mau tugas dulu prodiakon. Oma mau tugas dulu. Nah, demikian juga apapun itu. Waduh ada tugas kur. Aduh harus ngiringin organ. Tapi ada situasi yang kita harus memilih. Maka teman-teman, kita diberi, memang betul kita dikasih kebebasan untuk memilih. Kamu mau memilih yang mana? Mau mengutamakan yang mana? Di dalam hidup kita ini harus ada yang kita prioritaskan. Kita itu harus memilih. Life is choice. Sepanjang hidup kita dihadapkan oleh pilihan-pilihan. Maka kita harus berani untuk mengambil pilihan. Harus mengambil keputusan mana yang saya pilih. Mau tidur siang atau mau belajar bersama. Seperti itu. Ya, itu hal yang kecil tapi ini nyata. Jadi teman-teman, kita diutus, kita dipilih, kita diutus untuk menjadi rasul-rasul kerahiman, untuk mewartakan kasih Allah, untuk mewartakan bahwa Yesus adalah sang kasih dan sang kerahiman itu sendiri. Oke, 7, 2, 3, silahkan. Siapa yang mau baca? Ya, Aku ya, Pak. yuk Bu Vero. Ya, BHSF 723. Hari ini aku mendengar kata-kata ini. Rahmat yang aku berikan kepadamu bukan untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk sejumlah besar jiwa lain. Hatimu adalah tempat kediamanku yang lestari, meskipun sangat papalah engkau. Aku menyatukan diriku denganmu, menghapus kepapaanmu, dan memberikan kerahimanku kepadamu. Aku melaksanakan karya-karya kerahiman di dalam setiap jiwa. Semakin besar dosa seseorang, semakin besar pula haknya atas kerahimanku. Wow, makasih Bu Vero. Waduh, Sama-sama. lihat teman-teman. Ini yang harus kita ingat dan harus kita selalu pegang. Yesus mengatakan dengan jelas, rahmat yang aku berikan kepadamu bukan untuk dirimu sendiri. Nah loh, jadi teman-teman mari kita menyadari, apapun talenta anugerah yang Tuhan berikan kepada kita ternyata bukan untuk diri kita sendiri. Di sini tadi saya melihat ada Ibu Hani, organis. Ibu Hani dikasih talenta, dikasih rahmat untuk memainkan organ yang luar biasa. Ya kan? Tetapi Yesus juga mengatakan itu bukan untuk dirimu sendiri. Maka Bu Hani setiap kali di gereja membutuhkan organis, saya sering lihat Bu Hani yang memainkan, mengiringi kor untuk merayakan Ekaristi. Nah,
Itu sudah betul. Rahmat yang diberikan oleh Yesus bukan untuk dirimu sendiri. Kita semua pasti diberi rahmat yang spesifik oleh Tuhan. Tapi Yesus mengatakan bukan untuk dirimu sendiri, tetapi untuk sejumlah besar jiwa lain. Ya kan? Hatimu adalah tempat kediamanku yang lestari. Meskipun sangat papalah engkau. Yesus tahu kok keberadaan kita, kelemahan kita. Yesus selalu tahu dosa-dosa kita. Tapi Yesus betah tinggal di tempat kita, di hati kita. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari bahwa into my heart, Tuhan masuk dan tinggallah di dalam. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Dia yang ada di dalam aku. Maka teman-teman, jangan egois, jangan dikit sendiri. Segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, itu juga untuk kita bagikan kepada orang lain. Kita nggak boleh pelit. Nggak boleh pelit. Ya, karena Yesus mengatakan, aku menyatukan diriku denganmu. Ingat, setiap kali kita makan hosti, inilah tubuhku, inilah darahku. Yesus janji apa? Siapa makan tubuhku dan minum darahku, aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Sudah terjadi persatuan. Maka betul, hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang ada di dalam diriku. Yesus masuk di dalam diri kita, mengubah kita. Yesus menghapus semua kelemahan kita, dosa-dosa kita, membersihkan, menyucikan diri kita. Lalu Yesus memberikan kerahimannya kepada kita. Dan Yesus mengatakan, aku melaksanakan karya-karya kerahiman di dalam setiap jiwa. Tidak ada terkecuali, setiap jiwa. Demikian juga Yesus mengatakan, aku mati di kayu salib menebus dosa semua manusia. Sekalipun manusia itu tidak mengenal Dia, sekalipun manusia itu menolak Dia, tapi dari pihaknya Yesus, aku memberikan semua karya penyelamatan ini untuk semua orang. Maka sampai detik ini Yesus masih berkarya. Kita juga semua sepakat, Gusti mboten sare. Yesus tidak pernah tidur. Anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Itu jelas dikatakan bahwa Yesus tidak pernah diam untuk terus melaksanakan karya kerahimannya di dalam diri setiap jiwa. Saya semakin yakin ya bahwa betul-betul Gusti mboten sare. Sedetik pun Yesus tidak pernah istirahat. Kita di sini di Indonesia sekarang ini jam berapa? Sore jam 16.42. Di negara yang lain jam berapa? Sampai terus-menerus seluruh dunia. Artinya di saat sekalipun kita tidur, istirahat, Yesus itu lagi berkeliling di dunia, di negara yang lain. Jadi Yesus tidak pernah istirahat. Nah, jadi teman-teman, ingat di sini, rahmat yang kita terima bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Dan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk orang yang benar. Aku datang untuk memanggil orang-orang yang berdosa. Dan di sini dikatakan, semakin besar dosa seseorang, semakin besar pula haknya untuk menerima kerahiman Allah. Nah, itu teman-teman. Hari ini kita diajak untuk merenungkan itu. Sekarang kita lihat yang terakhir nih. Kalimat terakhir. Bu Vero. Kerahimanku diteguhkan untuk setiap karya tanganku. Ia yang berharap pada kerahimanku
tidak akan binasa karena semua masalahnya akan menjadi masalahku dan musuhnya akan tercerai-berai di bawah tumpuan kakiku. Yes, makasih Bu Vero. Dan ini saya Sama-sama. percaya, saya yakin Bu Vero juga sudah mengalami ini. Ya kan Bu Betul. Vero ya? Ya, Nah, betul. ia yang berharap, ia yang mengandalkan kerahiman Tuhan tidak akan binasa. Karena semua masalah, apapun masalah kita, menjadi masalahnya Tuhan. Kita hanya sekedar lapor. Kalimatnya di dalam Injil dikatakan, kalau kamu di pihakku, siapa yang sanggup melawan? Gak ada. Lawan. Musuh-musuhmu akan tercerai-berai di bawah Betul. tumpuan kakiku. Jadi kita nggak usah balas, kita cuma ngomong aja laporan. Yesus, Serahkan saja aku sama hari Tuhan. ini diperlakukan seperti ini. Lakukan Nanti sama Yesus mengatakan, don't worry, be happy. Karena aku sendiri yang akan mengambil alih masalahmu. Woi, Betul. keren. Bu Iya. Vero sering kali men-sharingkan pengalamannya. Betul ya Bu Vero ya? Betul, Kita betul. mengandalkan Tuhan, kita ada di pihak Tuhan, maka Betul. kita tidak pernah mengalami dimusuhi orang. Ya kan? Iya. Yesus Iya. mengatakan, kalau kamu di pihakku, siapa yang sanggup? Siapa yang berani lawan? Keren, terima Keren memang. kasih. Yeps. Terima kasih Bu Faria untuk pembelajarannya pada sore hari ini. Ya. BASF yang dibahas sore hari ini ada beberapa nomor, 1645, 1074, 1142, 745, dan 723. Kita diutus temanya. Sebagai devosan kerahiman, ilahi kita diutus untuk memberitakan kerahimanku dan kasihku. Ini seperti pada dalam BASF nomor 1074. Kepada dunia, sebarkan devosi kepada kerahimanku. Dan kita harus berani meninggalkan zona nyaman kita. Karena kita adalah murid dan rasul pilihan Yesus. Benar kan Bu Faria? Betul, keren. Jangan takut sebab aku akan menggenapi apa yang engkau lakukan. Mari kita ikut ambil bagian dalam kehendak Tuhan lewat doa dan lewat pengorbanan. Kita dihadapkan dengan dua pilihan dan kita harus berani untuk memilih pilihan kita. Sebab Yesus adalah andalanku. Terima kasih Bu Faria.